Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Semangat pagi. Selamat bergabung untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada Zoom malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Nadia Najwa, host yang bertugas pada Jumat malam hari ini. Selamat datang di Zoom Nasional YSI, Edukasi Umum Jual Beli Aset Digital di Ekosistem Metaverse Indonesia. Baik, apa kabarnya nih Ibu dan Bapak? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Oke, sekarang baru ada sekitar 86 partisipan yang sudah bergabung pada Zoom Nasional ini. Untuk Bapak dan Ibu, tolong segera diinfokan kepada kerabat, saudara, dan lainnya untuk segera ikut bergabung pada Zoom hari ini. Sambil menunggu yang lain masuk dan bergabung, mari aku absen dari mana aja Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Mari infokan asal tinggal masing-masing ya, dan nanti saya akan absen. Ada Bu Enalia dari Hong Kong. Selamat malam Bu Enalia. Ada Pak Misda dari Bengkulu. Selamat bergabung. Ada Pak Mustahar dari Bojonegoro. Saya lagi tolong infokan untuk semua teman, saudara, dan lainnya untuk segera bergabung ya. Karena Zoom sebentar lagi akan segera dimulai. Oke. Baik Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu sudah pukul jam 8 pukul lewat 7, sebentar lagi akan kita undang speaker pembicara pada malam hari ini. Seperti biasa, aku nggak sendirian malam hari ini. Dan seperti biasanya di Zoom Nasional UFI presentasi nanti akan dibawakan langsung oleh top leader kita semua di tim UFI. Beliau juga sekaligus founder dan dari UFI Akademi Indonesia yang bahkan belum lama ini sempat rela meninggalkan bisnis konvensionalnya, yaitu agensi properti yang sudah berjalan selama 5 tahun. Jadi mari kita cari tahu kenapa beliau lebih memilih bisnis kafe digital ini, metaverse ini, dibanding bisnis konvensionalnya. Oke. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut langsung founder sekaligus mentor kita semua, Pak Ivan Levan dari Bogor. Oke, sebentar. Iya. Oke, terima kasih Kak Nadia. Nanti kita jumpa lagi di sesi tanya jawab. Ya, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Semangat pagi. Salam sehat selalu, salam sukses selalu ya. Dimanapun Anda berada. Walaupun saat ini khususnya di Bogor ya, cuacanya sering banget hujan, bahkan malam-malam juga sampai hujan ya. Tapi nggak menghalangi ya, karena kita berbisnis online sehingga kita bisa lakukan di mana saja ya, di rumah sambil rebahan dan lain-lain. Nah ini asiknya ya, menjalankan sebuah bisnis online, apalagi yang amannya dulu baru cuannya dulu. Dan kami ucapkan sekali lagi selamat datang untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya yang baru bergabung di edukasi umum ini ya, dan di mana ini adalah edisi ke-92 ya. Kami udah 92 minggu konsisten untuk mengedukasi masyarakat ya, setiap Jumat malam yang untuk umum, dan setiap Minggu malam itu khusus member untuk teknis dan lain-lain. Ya, baik, dan mungkin tadi saya sudah diperkenalkan ya, nama saya Evan Levan dari Bogor, dan izinkan saya malam hari ini untuk share sebuah peluang yang sudah membantu banyak orang, dan bahkan belum lama ini, beberapa minggu ini ya, 1-2 minggu ini kami semakin bergembira karena apa yang sudah
kami ikuti ya, baik active income maupun passive income, sudah mulai semakin banyak kabar baiknya ya. Teman-teman Bapak Ibu sekalian, khususnya komunitas kami yang sudah berjalan dari Juni 2022 sampai sekarang, udah cukup banyak yang terbantu ya secara perekonomian dan lain-lain segala macam. Dan saya senang banget ya, hampir semua profesi asal mengikuti ya ekosistem ini ya, baik yang belum bisa memasarkan juga bisa menghasilkan di passive income-nya, dan ini terbukti ya teman-teman ya, proyek ini berjalan terus, dan ini adalah mega proyek ya, baru mungkin sekitar 30% dari total ekosistem di proyek ini yang akan dibangun, jadi masih banyak banget. Dan untuk malam hari ini seperti biasa kita akan bahas yang ekosistem yang paling simpelnya dulu, yaitu jual beli kafling digital. Dan seperti apa, sebentar saya masuk ke materinya dulu. Oke. Ya, oke, kita tunggu ya. Jadi semudian ini ada yang info saya beli handphone baru, saya bayar hutang, saya mau beli mobil dan lain-lain segala macam, dan ini berkah ya, berkah di proyek ini, dan kami berharap Bapak Ibu sekalian khususnya yang belum bergabung ya juga mengetahui peluang ini, karena peluang ini belum banyak diketahui oleh semua orang ya, di dunia belum sampai 1% yang mengetahui peluang proyek ini. Jadi proyek ini tuh masuknya Blue Ocean ya, belum banyak diketahui banyak orang, sehingga harapannya pasarnya besar ya. Ini kita filenya masih loading nih teman-teman Bapak Ibu sekalian. Oke, sebentar. Agak lama mungkin karena cuaca ya, agak hujan ya. Oke. Sip, sudah muncul. Ya, mari kita mulai ya. Mari membangun bisnis di era teknologi sebagai solusi keuangan di era digitalisasi. Dan kami dari komunitas UV United Force Indonesia. Selamat datang di komunitas kami ya. UV adalah komunitas di Indonesia yang berfokus memberikan edukasi bagi para anggotanya untuk bisa menghasilkan kripto dengan cara baru yang lebih mudah, aman, nyaman, dan transparan. Berfokus menjalankan sebuah mega proyek ekosistem kripto terdesentralisasi pertama di dunia yang dibuat sedemikian rupa untuk bisa berjalan mandiri maupun terhubung. Proyek ini bernama Metavos. Ya, oke. Agar sedikit lebih fokus untuk chat kami tutup sementara ya. Nanti akan kita buka lagi di sesi tanya jawab. Ya, karena ini cukup penting khususnya untuk Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung agar bisa lebih fokus ya. Oke, baik. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa di proyek ini akan ada banyak banget ekosistem yang akan dibangun, namun tidak perlu khawatir, tidak harus semuanya juga diikuti, bisa juga fokus di satu proyeknya dan lain-lain segala macam ya, mau yang active income ataupun passive income. Ya, tentu saja keduanya itu sangat baik karena memiliki kelebihan masing-masing ya, tentu saja ya. Oke. Nah, berikut adalah profil CEO ataupun creator dari proyek ini, Mr. Lado dari Rusia. Proyek ini dari Rusia ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ini adalah founder CEO creator Metavos. Beliau adalah seorang jenius dari Rusia yang telah menciptakan sebuah ekosistem penghasil kripto yang dapat dijalankan semua kalangan kapanpun dan dimanapun. Nah, bicara plus dan minusnya, kita bicara minus dulu deh. Nah, karena Metavos ini sebuah inovasi baru yang belum banyak dipahami sama orang, tentu saja edukasi menjadi tantangan bagaimana semua kalangan, segala profesi, segala usia, dan orang-orang awam sekalipun khususnya ya dapat memahami peluang ini. Dan dari segi kelebihannya, Metavos ini adalah tren baru berbisnis online yang memungkinkan bagi hasil tanpa perlu proses withdrawal ataupun WD. Ya,
dan memungkinkan dengan satu kali pembelian produk digitalnya dapat menghasilkan hasil yang tidak terbatas. Ya, nah selama ini kita jualan kan kebanyakan yang konvensional ya, yang ada barang fisiknya, sehingga kadang-kadang keterbatasan sama fisik. Kita cari-cari barang-barang yang lagi viral, ketika viral kita laku, tapi ketika laku kita mau beli lagi ternyata barangnya habis dan lain-lain segala macam. Atau ketika kita membuat suatu usaha baru ya, yang menggunakan bahan baku tertentu, lalu ketika ramai ternyata bahan bakunya naik, sehingga kita harus menaikkan harga dan lain-lain. Ya, cukup banyak kendala-kendala di dunia konvensional. Ya, dan makanya kita harus beralih ke dunia digital ya. Saat ini sudah banyak banget ya yang sudah beralih ke dunia digital. Dan terakhir adalah pasarnya sangat luas banget, belum sampai 1% masyarakat di dunia yang sudah mengetahui peluang ini. Jadi saat ini total seluruh partisipan yang terdaftar di proyek ini baru sekitar hampir 1,9 juta dari total 8 miliar ya total penduduk di dunia, dan di Indonesia sendiri itu ada 280 juta jiwa. Jadi masih kecil banget ya, masih besar banget peluangnya, belum banyak orang yang paham. Nah, terkait perubahan era bisnis ya, nah Metaverse ini menciptakan tren bisnis masa depan. Sebelumnya dunia hanya memiliki satu peluang bisnis, yaitu di dunia sentral, di mana ada satu platform ataupun perusahaan yang mengontrol penuh masuk dan keluarnya suatu transaksi dalam ekosistem bisnisnya, masih dipegang sama manusia. Nah, sehingga selengkap apapun legalitasnya, kantor-kantor jelas dan bahkan ownernya yang jelas dan bisa ditemui, atau bahkan itu tetangga Anda ya. Nah, hal itu hanya untuk meminimalisir risiko, karena amanah tidak ada yang tahu pastinya. Nah, Metaverse ini berjalan di Web 3.0, bahkan di skema pemasarannya bagi hasil dilakukan oleh smart contract yang ditanamkan di blockchain sehingga algoritma aturannya bersifat kekal. Ya, tidak bisa diedit apalagi maupun diintervensi ya, apalagi dihapus bahkan oleh kreditornya sendiri. Jangankan oleh pihak ketiga, oleh pembuatnya saja tidak bisa diotak-atik tuh ketika sudah berjalan di blockchain. Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui ya, sebenarnya bisnis sentral ini polanya semua seperti ini. Ketika ada barangnya, baik itu barang fisik ataupun digital ya, tapi dikelolanya masih sentral, masih uangnya masih dipegang sama manusia, baik itu personal ataupun PT. Nah, ketika kita mau membeli, maka uang pembeli itu dibayarkan ke sistem, dan dari sistem itu ditampung oleh owner ataupun pemilik sistem ataupun kreditor. Ya. Nah, sehingga ketika suatu saat kita menjalankan bisnisnya, lalu kita menghasilkan uang, menghasilkan komisi, kita harus mengajukan namanya proses withdrawal, ya, mengajukan komisi ke si ownernya intinya, ya, walaupun melalui sistem. Artinya tidak pasti dibayar, bisa tidak, bisa dipending, bisa ditolak, terakhir amit-amit bisa dibawa kabur, ya. Dan itu resiko terbesarnya di bisnis sentral. Nah, perkenalkan ini adalah sebuah bisnis sistem yang full desentral. Ya, kenapa kami ada kata full-nya? Ya, karena yang menggunakan teknologi blockchain ataupun smart contract belum tentu full desentral sampai ke bagi hasil. Ada yang cuman pakai untuk transaksinya saja, ya. Setelah transaksi, uang komisinya ditampung sama ownernya dulu. Berarti walaupun pakai smart contract, secara pengelolaan bisnisnya itu berarti masih sentral, gitu ya. Selama masih ada WD-WD-an berarti masih sentral. Oke, kita bahas bagaimana sistem full desentral ini bekerja. Jadi ada produk ya, tentu saja produknya digital ya. Kalau full desentral ini nggak mungkin barang fisik ya. Nah, barangnya ini dibeli ya menggunakan atau barangnya barang fisik tapi dibayarnya menggunakan kripto ataupun aset digital. Nah, itu juga bisa. Nah, uang pembeli ini dibayar ke sistem, tapi bedanya sistem membagikan 100% dana masuk di detik itu juga keluar kepada pemilik haknya. Jadi tidak melalui owner, tidak melalui kreditor, tidak melalui PT, tidak melalui platform, ya. Jadi langsung peer to peer antara penjual dan pembeli. Nah, penerima langsung diterima oleh penerima komisi dari transaksi yang terjadi. Makanya nggak perlu di Metaverse ini tidak untuk skema pemasarannya ya, untuk metric sistemnya ataupun untuk covering digitalnya tidak perlu proses withdrawal. Sehingga ini yang menyebabkan mengapa Metaverse bisa mengklaim anti gagal bayar ataupun anti scam, anti penipuan ya. Nah, karena kalau misalkan di bisnis sentral, ada produk, ada sistem, kita beli produknya, tapi sistemnya masih dipegang sama pemiliknya, sama owner. Tapi di full decentral ini, ketika kita beli produk, kita bukan cuma dapat produknya saja, tapi kita juga dapat dengan sistem-sistemnya.
Nah, ini yang menarik ya. Jadi kita menjalankan bisnis ini itu memang serasa owner juga. Oke, selanjutnya kita bahas perubahan era bisnis lagi dengan teknologi yang menciptakan kemajuan digitalisasi. Saat ini sudah banyak banget ya peluang-peluang yang ada di dunia nyata beralih ke dunia digital, seperti ojek pangkalan jadi ojek online, belanja di toko-toko di mall beralih ke belanja online. Orang-orang yang nawarin di toko, mas mampir sini mas, sekarang juga ada di live streaming. Sosmed sama e-commerce digabung di TikTok inovasi, ya, belajar online, bekerja online, sosmed dan lain-lain, dan next metaverse. Ya, metaverse ini kayak dunia seperti dunia nyata namun versi digital. Apa yang dilakukan di dunia nyata bisa dilakukan di metaverse nanti ya. Kita di sana akan punya avatar sendiri, kita bisa jalan-jalan, ketemu orang ya, bahkan mungkin ketemu jodoh di sana, ketemu kerjaan, ketemu klien bisnis, ya, bikin panggung ya, dan lain-lain. Itu juga nanti akan dibangun di metaverse. Jadi metaverse ini adalah nama keseluruhan ekosistemnya. Kalau metaverse itu salah satu ekosistem yang akan dibangun. Nah, perubahan era bisnis dengan teknologi juga menciptakan tanpa batasan jarak. Berkembangnya dunia digital memungkinkan pebisnis melakukan transaksi lintas kota, lintas daerah, lintas provinsi, bahkan lintas negara. Jadi lebih mudah, sehingga batasan jarak udah nggak lagi jadi penghalang. Kita bisa transaksi. Saya aja tadi baru-baru ini kemarin transaksi sama orang Jambi, terus kemarinnya lagi transaksi sama orang apa ya, saya lupa ya, Lampung apa Papua gitu. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi kita bisa lintas kota ya. Perubahan era bisnis dengan teknologi juga menciptakan peluang properti digital. Nah, ini salah satu juga ya reason saya kenapa saya meninggalkan dunia konvensional. Karena menurut saya ini adalah masa depan. Saat ini sudah ada sebenarnya di dunia metaverse yang memungkinkan memiliki peluang bertransaksi tanah, rumah, apartemen, dan lain-lain, namun dalam dunia digital. Nah, ekosistem seperti itu akan dibangun di metaverse, tapi dan dengan inovasi yang baru. Bahkan di metaverse ini ada peluang yang menarik nih. Nah, ini yang bikin saya menarik sih di sini ya, teman-teman. Skema baru kepemilikan sebuah aset bisnis penghasil dolar dengan cara melakukan pemasaran jual beli kafling digital, metric system, yaitu tactile dan universe. Dan nanti kita akan bahas salah satunya ya, karena agar tidak terlalu lama ya. Nanti detailnya di ekosistem-ekosistem lain setelah Anda bergabung di tactile ataupun di tactile ya, di kafling digital ini. Nanti bisa ikut Zoom khusus member dan di sana kita bisa bahas ekosistem-ekosistem lainnya. Ini adalah era kafling fisik menuju era kafling digital. Nah, dulu saya waktu di properti itu memang pengen banget ya kepikiran untuk menjadi juragan kafling digital. Juragan tanah, sorry, maksudnya ya, juragan tanah fisik lah. Beli tanah buat dijual lagi dan lain-lain segala macam. Tapi memang itu peluangnya hanya untuk menengah ke atas ya. Apalagi di daerah Jabodetabek itu modal pasti di atas 100 jutaan lebih. Ya, jadi waktu dulu saya sempat akhirnya beralih ke main di perbankan ya, main di rumah lelang dan lain-lain yang notabene modalnya sedikit lebih kecil daripada jual tanah dan biasanya lebih cepat gitu ya. Karena ini modalnya cukup gede ya. Nah, tapi dulu peluang juragan tanah ini khususnya waktu era sumber daya alam ya, sebelum era industri itu sangat-sangat wah ya, bahkan naiknya itu bukan kayak sekarang yang per tahun itu cuma 20%. Dulu naiknya itu bisa ribuan persen bahkan lebih. Ya, karena dulu tanah itu belum terlalu banyak orang yang ini banget ya, yang tahu masa depannya ya. Banyak yang nggak akan ada yang beli tanahnya dan lain-lain segala macam. Dan orang-orang yang membeli tanah untuk dijual lagi ataupun juragan tanah ya, beli per tanah gitu ya, mereka itu nggak butuh fungsi utama tanahnya itu sendiri. Dia nggak butuh tanahnya buat dibangun rumah, dia nggak butuh tanahnya buat ditanami cabai, ditanami apa gitu ya, nggak butuh dia. Dia butuh tanah mentah, dibeli, lalu dia jual lagi. Ya, artinya dia hanya membutuhkan tanah fisik itu untuk menjadi alat bisnisnya. Nah, peluang itu sekarang ada di era digital yang harganya sangat terjangkau buat semua kalangan. Bahkan di komunitas kami itu bahkan ada anak SD loh yang ikut juga. Ya, dari SD sampai yang tua banget 80 tahunan juga ada. Nah, mari kita bahas coba ya, kita perbandingkan dengan kafling fisik konvensional. Kalau misalkan Anda ingin menjadi tuan tanah, lalu misalkan per tanahnya itu modalnya per kaflingnya ataupun per satu petak tanahnya itu modalnya 300 juta. Kalau mau punya 6 kafling tanah berarti harus butuh modal 1,8 miliar. Nah, dengan modal 1,8 miliar, Anda harus naikin harga untuk mendapatkan keuntungan. Namanya barang fisik, pasti satu dapat satu.
Jadi kita pasti harus naikin harga, namanya upping harga ya, untuk mendapatkan keuntungan. Taruhlah misalkan kita upping 30%, sehingga totalnya kalau terjual semua, itu omsetnya adalah 2,3 miliar, tapi ini masih kotor ya. Karena di situ biasanya ada biaya-biaya ya, ada biaya komisi, biaya surat-surat, notaris, BPHTB, pajak pembeli, pajak penjual, PPN ya, dan lain-lain. Sehingga selisih harganya itu kurang lebih 540 jutaan. Nah, itu 540 jutaan ini masih omset, dan setelah itu sold out semua sama dengan habis. Dan keuntungan bersihnya, anggaplah kurangi biaya-biaya itu 10% dari modal ya, sehingga itu 360 juta, sehingga ROI-nya adalah 20%. Nah, tapi berapa lama akan sold out? Apakah 1 tahun pasti akan sold out? 6-6-nya? Ya, apa 2 tahun, apa 5 tahun? Nggak ada yang tahu ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita coba perbandingkan dengan Kapling Digital Metaverse ya. Anggaplah kita apple to apple yang modalnya sama. Kita sama-sama ingin memiliki 6 kafling ya, dengan modal beli dan modal jualnya di range 300 jutaan. Maka di Kapling Digital Metaverse cukup modal 1 kali, 300 juta. Dan Anda nggak perlu beli 6 kafling itu dengan modal 300 juta kali. Cukup 1 kali aja 300 juta. Karena di sini beli 1 dapat 6. Nah, simpelnya gitu ya. Nah, harga jual nggak perlu naikin harga. Ini yang menarik banget. Harga jual no upping. Bayangin ya, kita bisa dapat keuntungan tanpa perlu naikin harga. Jadi kalau misalkan di dunia fisik kadang ada juga yang ada yang ini ngatain riba lah dan lain-lain segala macam ya, segala macam. Nah, ini Anda terhindar ya. Karena di sini nggak perlu naikin harga untuk dapat keuntungan. Loh, kok bisa ya? Ya, inilah kelebihan dunia digital, teman-teman. Ya, dunia terus berjalan, cara menghasilkan uang juga sudah mulai berevolusi, dan tinggal Anda mau mengikutinya atau masih berkutat dengan cara lama. Baik lagi ke masing-masing ya. Ini harga jual no upping ya. Kita jual 300 juta dan semuanya sama 300 juta dikali 6 maka omset 1,8 miliar. Lihatlah, modal 300 juta, omsetnya 1,8 miliar. Nah, dari 1,8 miliar, hak kita itu 3/6-nya atau setengahnya. Berarti keuntungan bersihnya adalah 900 juta. Bersih. Ya, 900 juta bersih. Artinya 300% loh ROI-nya loh. Nah, bedanya di Kapling fisik tadi setelah terjual semua kita harus cari lahan lagi ya, kita harus panas-panasan lagi ya, hujan-hujanan, kita harus cek legalitasnya, kita harus hindari bertemu dengan mediator ataupun biong yang tidak bertanggung jawab dan lain-lain segala macam. Banyak teman-teman. Ya, nah di sini setelah terjual semua kita otomatis memiliki 6 Kapling baru lagi yang siap jual lagi, baik dijualkan oleh kita ataupun terjualkan oleh sistem. Dan menariknya bisa dijual sebagian kecil. Kalau kita di kafling fisik ya, di tanah fisik ya, kita beli 1 kafling 500 meter persegi, lalu ada orang datang mau beli 10 meter persegi, apakah kita kasih? Ya, rata-rata pasti jawabnya enggak ya. Dan di sini di Metaverse ini bisa dijual sebagian kecil. Bahkan Anda beli yang full ini 300 jutaan pun, lalu ada anak SD mau ikut, dia ambil 110.000 juga bisa gitu ya. Nah, tidak harus jual 1 luasan kafling sekaligus. Oke, sehingga kalau kita coba runtutan lagi ya, dari segi harga kafling fisik konvensional ratusan juta ke atas, dengan digital metaverse ratusan ribu ke atas. Dari segi keuntungan 20% 1 kali kafling fisik konvensional, itu pun kalau Anda jadi pembeli. Kalau Anda cuma jadi marketing paling cuma 3-10%. Kafling digital metaverse itu 50% atau 66,6%, bukan cuma 1 kali tapi berkali-kali karena nggak habis-habis asetnya. Yang ketiga, dari segi transaksi di kafling fisik konvensional itu beli 1 dapat 1. Makanya untuk keuntungan harus upping harga, is normal ya. Nah, ini yang menarik di cara baru di ekonomi baru ya. Di Kafling Digital Metaverse ini kita beli 1 dapat 3 atau dapat 6. Sehingga nggak perlu naikin harga untuk dapat keuntungan. Sehingga kita tidak perang harga lagi ya, tidak seperti di dunia konvensional yang kadang-kadang kita jual harga normal, ternyata ada saingan baru, dia jual harga yang lebih murah ya, ngambil keuntungan kecil untuk nyaingin kita. Sehingga kita kepaksa juga ngikutin harganya, yang ada di sebelahnya juga nggak mau disaingin, dia turunin lagi harganya. Akhirnya lama-lama keuntungannya kecil banget. Nah, ini sering banget ya kejadian di dunia fisik ya. Nah, di Metaverse ini kita nggak bisa mainin harga, nggak bisa naikin harga ataupun nggak bisa nurunin harga. Jadi kalau kita beli Kafling Digital Metaverse ini ke siapapun, baik di Indonesia ataupun di seluruh dunia, itu harganya sama. Ya, jadi fair, lebih fair ya. Oke, dari segi pasar ya, kalau kafling fisik itu ditentukan oleh lokasi, makanya kalau di dunia properti konvensional itu ada namanya lokasi ya, baru ke yang lain. Karena nggak mungkin orang mau beli properti di Bekasi, Anda tawarkan di Bogor, gitu ya. Begitupun sebaliknya.
pasti lokasi dulu ya. Saya maunya di kota Bekasi, ya udah Bekasi gitu ya. Nah, kalau di metaverse ini ditentukan oleh Anda. Jadi nggak peduli lagi lokasi karena ini udah digital ya di handphone kita masing-masing. Hanya kita tinggal tentukan kita mau beli sesuai kemampuan resiko modal ataupun kemampuan pasar. Ya, saya kemampuan resikonya cuma 1 jutaan, tapi pasar saya ini 5 jutaan nih. Sayang kalau saya beli 1 juta, saya beli 5 jutaan aja gitu misalnya. Itu baik lagi ke masing-masing ya. Nah, dari pilihan jual, umumnya dijual sekaligus kalau konvensional, sedangkan metaverse ini bisa dijualkan menyesuaikan budget atau pasar klien. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah tampak untuk kafling digital taktil ya ataupun tactile ya. Jadi kalau gambarnya kayak gini teman-teman ya, kayak orbit ya, orbit yang memiliki 6 kafling di mana ada 2 orbit. Orbit 1 itu ada 2 kafling ataupun 2 titik matriks ya, yang ke orbit 2 itu ada 4. Jadi total ada 6. Yang tengah-tengah besar itu posisi Anda ya. Nah, oke, skema bagi hasilnya ini ada 2 ya, ada S6, ada S3. Seperti yang tadi saya bilang, ada yang beli 1 dapat 3 ataupun dapat 6. Kita bahas dari yang 6 dulu. Ya, ini yang disebut beli 1 dapat 6. Jadi di posisi tengah itu Anda, dan bagi hasilnya itu simple banget ya. Kalau closing pertama, oke, closing pertama ini masih belum jatah Anda, closing kedua belum jatah Anda, closing ketiga ini sudah jatah Anda dan ini komisinya 100%. Ya. Jadi closing ketiga udah baik modal nih Bapak Ibu sekalian ya. Closing keempat ini udah 2 kali lipat 100%. Closing kelima ini 100% juga ya. Dan closing keenam ini yang bikin kenapa masuk akalnya kok barangnya bisa nggak habis-habis. Karena yang di keenam ini ya dananya itu dipakai oleh sistem untuk membeli 6 kafling baru lagi. Makanya nggak habis-habis. Dan di sini berarti kita menjualkan 6 kafling ini kita mendapatkan keuntungan 300% atau 3 kali lipat. Makanya kenapa saya bilang komisinya itu setara dengan 50%. Ya, 300% dibagi 6. Berarti per kaflingnya kita anggap aja komisinya 50%. Itu gede banget ya di dunia properti ya. Gede banget ya. Di konvensional tuh nggak ada yang komisi segitu ya. Oke. Kita bahas lagi yang S3. Ini lebih sederhana lagi ya. Jadi akan ada 3 kafling dalam satu orbit. Nah, penjualan ke-1 kita balik modal. Penjualan kedua kita 2 kali lipat. Dan penjualan ketiga itu untuk dipakai sistem untuk membeli 3 kafling baru lagi. Ya, new. Makanya nggak habis-habis. Jadi setelah itu ya kita mau jual ke 1.000 orang dan lain-lain, kita tidak perlu lagi namanya repeat order harus kontak ke upline kita ataupun ke sistemnya. Pak, saya mau order lagi 3 kafling lagi, mau order lagi 6 kafling lagi, nggak perlu. Ini semua sudah pakai full system. Jadi kalaupun Anda langsung ketemu 1.000 orang dan mereka mau beli semua, itu bisa langsung transaksi. Karena begitu habis langsung akan ada baru lagi. Nggak habis-habis. Nah, ini menarik ya, modal sekali, nggak habis-habis. Oke, kita lanjut ya. Ada total 12 kafling level di Tactile Matrix ini yang bisa dibeli sekaligus ataupun bertahap ya. Mulai dari $5 sampai $10.240. Kalau dibeli semua itu totalnya $20.400, sekitar 300 jutaan. Nah, kami merekomendasikan minimal ambil 4 kafling level ya, atau $75 plus fee gas itu kurang lebih kalau dirupiahkan sekitar 1,3 jutaan. Nah, dan ini adalah ilustrasi kalau misalkan Anda jualan ke 2 orang, setelah itu duplikasi 2 terjadi. Nah, simpelnya Anda jual ke 2 orang, setelah itu nggak jualan lagi, sisanya dibayar sama sistem. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Perhitungannya, nah kita mulai dari jualan pribadi nih. Di kiri atas layar Anda. Jual orang ke-1 kita dapat $20, ini dari kafling Tactile level 3. Jual orang kedua itu dapat lagi $20 sehingga total $40. Nah, ini yang menariknya ambil 4 kafling level ya. Dari closing 1 udah langsung dapat. Karena kita sudah memiliki kafling S3. Kalau kita ambil level 3 ke bawah, kita dapatnya di closing ketiga ke atas ya. Tapi kalau kita ambilnya 4 level minimal kita dari closing ke 1 udah mendapatkan hasil. Nah, setelah itu kita dapat $40 nih jualan ke 2 orang aja nih. Artinya udah 50% lebih. Setelah itu kita nggak jualan, tapi duplikasi 2 terjadi nih, masing-masing sama-sama jualan ke 2 orang. Maka kita akan mendapatkan hasil baru itu $85 plus $80 ya. $85 yang masuk ke rekening, sehingga totalnya $125, plus $80-nya itu dipakai sistem untuk membeli kafling level 5, seharga $80. Makanya di sini Anda jualan 2 orang aja bisa memiliki aset yang
lebih dari modal Anda nih ya, modalnya 75, kita dapat auto upgrade itu $80. Nah, dari situ, jika duplikasi ini dua ini terjadi terus, maka passive income udah tinggal nunggu. Makanya kami bilang ya, ini target kerjanya itu jualan ke 2 sampai 6 orang, sisanya dibayar sama sistem. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan tim Anda sudah naik ke level 5, maka Anda naik ke level 6. Begitu terus sampai ke level 12. Dan di UV ini sudah ada 3 orang ya, salah satunya saya, dan ada 2 rekan saya ya, Pak Abu Maulana, mantan kuli bangunan dari Jakarta, dan Kang Yan Kripto dari Bandung, itu adalah tukang jahit, dan ini luar biasa ya. Jadi terbukti ini bisnis semua kalangan. Dan kami mencapai level 12 ya, 300 jutaan itu dengan modal cuma 5 juta ya, 6 kafling level. Sisanya itu semua dari hasil, jadi udah nggak pakai modal pribadi lagi. Nah, selanjutnya modal 4 level nih ya, 4 level ini kalau misalnya langsung jual ke 6 orang aja, kan ini maksimal adanya 6 kafling ya. Kalau kita jual ke 6 orang sekaligus tanpa menunggu orang lagi ya, maka Anda akan menghasilkan lebih besar nih, $165. Ya, dan Anda akan memiliki juga kafling level 5-nya saja ya. Sehingga $75 ini kalau dihitung dengan kafling level 5-nya berarti $245 atau 327% dari modal. Kapan bisa didapatkannya? Tergantung Anda. Kalau setelah Anda bergabung, besoknya Anda langsung bertemu dengan 6 orang dan 6-6-nya beli, ya udah selesai. Berarti udah baik modal. Sisanya tinggal untung doang. Jadi ini bukan trading ataupun yang lain ya. Kalau trading kan kadang-kadang kita udah dapat untung nih, udah untung 10 juta bulan ini ya. Bulan depannya bisa jadi selain nggak untung, bisa jadi untung yang 10 jutanya berkurang. Karena ada namanya floating dan lain-lain. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, dan ini yang paling kami rekomendasikan, karena ini adalah potensi income strategi UV, pasarkan 6 dan duplikasi 6. Ya, simpelnya kita ambil kafling minimal, misalkan 4 kafling level, 1,3 jutaan, lalu kita jual ke 6 orang. Setelah itu, anggap aja kita nggak jualan lagi, kita fokus bantu tim doang ya, dan sampai terjadi duplikasi, intinya sisanya anggap aja dibayar sama sistem. Nah, di pemasaran pribadi, anggap aja ini bulan pertama nih. Bulan pertama Anda sudah bisa menghasilkan $165 atau 2,3 jutaan dengan jual langsung ke 6 orang. Ya, ini adalah hasil kerja Anda nih. Ya, jadi kita ini passive income-nya itu nggak langsung tiba-tiba instan ya, kayak mie instan aja harus dimasak dulu. Ya, jadi ini hampir mirip kayak kemarin saya bangun perusahaan, cuman bedanya nggak seribet itu. Ya, waktu saya dibangun perusahaan itu selain bikin sistemnya, itu saya harus rekrut karyawan ya, admin, finance ya, terus manajemennya siapa dan lain-lain segala macam gitu ya. Terus ada fixed cost ya, ada gaji bulanan, ada biaya sewa wifi, sewa gedung dan lain-lain segala macam. Baru terakhir saya rekrut marketing juga ya. Rekrut marketing siapa, agent properti. Yang dimana kalau marketingnya nggak jualan, saya harus masih ada fixed cost ya yang harus dikeluarkan. Nah ini ibaratnya kita hanya butuh 2-6 tim reseller aja. Ya, sistem dan lain-lain yang ribet itu sudah full ada di Bentavos. Ya, teknologinya udah dahsyat banget. Nah, kalau bulan berikutnya, anggap aja bulan kedua duplikasi ke-1 terjadi, artinya ini udah passive income ya, karena ini bukan kerja Anda sendiri lagi, ini udah kerja tim Anda. Maka Anda akan menghasilkan hasil baru itu 4,5 jutaan, berarti total hasilnya itu 6,8 jutaan. Ya. Dan bulan ketiganya sesuai dengan undangan kami ya, di bulan ketiga gimana hasilkan puluhan juta dengan modal 1 jutaan. Nah, ini caranya ya. Jadi bulan pertama kita jualan ke 6 orang, bulan kedua kita bantu mereka untuk bisa jualan ke 6 orang, bulan ketiga kita bantu cucu kita untuk bisa jualan ke 6 orang. Ya, maka kita akan menghasilkan hasil baru itu 11,2 jutaan. Sehingga total adalah 18 juta. Nah, begitu seterusnya itu tinggal estafet ya, artinya tinggal anak Anda ke bawah dan lain-lain yang kita kerjasama. Gitu ya. Nah, hasilnya akan cenderung naik. Kenapa? Karena kafling level kita naik, Bapak Ibu sekalian ya. Dan kalau misalkan terduplikasi sempurna, ini di bulan ke-8 itu udah diduplikasi ke-7, itu sudah terbuka sampai 12 kafling level. Makanya di bulan berikutnya kalau duplikasi 6 itu terjadi, ya terjual, maka kita akan mendapatkan hasil barunya 1 miliar per bulan, teman-teman. Ke depannya, potensi maksimal si kafling digital taktil ini. Ya, kita baru bahas salah satu ekosistemnya aja ya, masih banyak. Nah, artinya dengan modal 1,3 jutaan, duplikasi ke-11 terjadi, berarti ini di minggu ke-12 ataupun bulan ke-12, karena bulan ke-1-nya itu kerja kita sendiri. Nah, ring 1 Anda memasarkan ke 6 orang dengan modal yang sama dengannya, maka total hasil kita itu sudah kita dapatkan adalah
338.000 ya, atau sekitar 4,7 miliar. Dan bahkan ini kita pakai rate dengan dolar terendah ya, 14.000 ya. Sekarang itu sekitar kurang lebih 15.500 sampai 16.000-an. Dan kita udah terbuka semua 12 coupling itu. Nah, resiko dan pasar di tangan Anda. Jadi Anda baik lagi ya, mau dengan rekomendasi minimal kami atau Anda mempercepatnya silakan. Karena dengan Anda memulai dengan satu step lebih tinggi, berarti Anda mempercepat menuju penghasilan Anda. Contoh ya, kalau misalkan dalam 1 bulan Anda bulan pertama mau langsung hasilnya UMR kurang lebih ya, maka Anda bisa ambil 5 level, ini kurang lebih 2,6 jutaan. Jual ke 6 orang, setelahnya nggak jualan lagi. Ya, bulan pertama Anda menghasilkan 4,5 jutaan. Dan di bulan kedua, Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, ini closing pribadinya 0 semua. Ya, 0 semua. Ya, artinya sisanya bukan Anda yang kerja, itu sudah passive income terjadi ya dari reseller yang terbangun. Nah, maka bulan-bulan berikutnya 10 juta, 20 juta, dan lain-lain ya. Nah, kalau mau lebih cepat lagi ambil coupling level 6, ini modal 5 jutaan hasilkan dalam bulan pertama itu 11 jutaan. Ya, kalau level 7 modalnya ini berarti 10 jutaan, dari bulan pertama itu udah hasilkan 20 jutaan. Dan bulan ketiga itu udah 100 jutaan lebih ya, total hasilnya. Dan modal level 8 ini 20 jutaan. Dari bulan pertama kalau jualan ke 6 orang itu sudah 38 jutaan, dan bulan kedua itu sudah hasilkan 100 jutaan lebih. Dan modal 9 level ini 40 jutaan, bulan pertama sudah hasilkan hampir 100 juta. Kalau dikali dolar sekarang ini sudah 100 jutaan sih ya. Nah, 10 jutaan itu modalnya 80 jutaan, 10 level ya. Ini dari bulan pertama udah 160 jutaan tuh, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, modal level 11 ini 150 jutaan, ini jual ke 6 orang ini sudah 300 jutaan, sisanya sudah bisa 1 miliar per bulan. Ya, otomatis terbuka level 12, dan paling maksimalnya Anda bisa langsung ambil 12 level, itu 300 jutaan, 20 ribuan dolar. Ya, dan ketika jualan ke 6 orang itu sudah 300% lebih. Kenapa? Karena hanya di level 12 yang tidak dipakai sistem untuk membuka level 13 sebagian hasilnya. Ya, makanya ini hasil paling gede ya. Dan pengambilan 12 level ini kalau jualan ke 2 orang dengan level yang sama, itu sudah balik modal plus untung. Ya, kalau yang lainnya itu jual ke 3 sampai 4 orang. Baru balik modal. Ya, dan itu sih udah worth it banget sih ya. Kita cuma jualan ke 3 sampai 4 orang udah balik modal, sisanya berarti tinggal untung doang. Nah, kafe digital taktil ini juga memiliki manfaat lain selain untuk dijual kembali ya. Tentu saja bukan untuk dinikmati, dimakan, ataupun dipakai barang fisiknya ya. Karena ini adalah barang digital. Fungsinya ini akan di ekosistem yang belum launching. Namanya Tactile Goods ya, dan loyalty cashback. Ini seberapa besar kafe digital level yang kita miliki akan menentukan juga cashback yang akan kita dapatkan, baik dari nanti pembelian kita pribadi, barang-barang virtual ataupun fisik, dan juga dari pembelian tim ke depannya. Jadi kita tinggal nampung aja, selisih. Ya, dan ini belum launching, coming soon ya. Oke, nah produk-produk lainnya juga ya, selain Tactile Matic yang tadi kita bahas, ada juga royalty NFT, di mana ini adalah salah satu ekosistem passive income-nya Metaverse, di mana pemilik royalty NFT ini akan bisa memiliki passive income dari pendapatan global dari program-program ekosistem yang untuk para pemegang royalty NFT ini, gitu ya. Jadi dari seluruh omsetnya itu 30% akan dibagikan kepada para pemegang royalty NFT. Lalu ada juga Universe ya. Universe ini adalah metric system yang sistemnya kayak sewa, karena tiap bulan itu kita perpanjang ya, tidak seperti kafe digital tadi yang satu kali beli itu berlaku selamanya ya. Tapi menariknya Universe ini disandingkan dengan Foscoin, di mana syarat untuk mendapatkan Foscoin ya, dan ini sudah masuk tahap akhir, sehingga sekarang udah masuknya ke Bitfos nanti ya. Foscoin udah mulai bisa jual, dan kesempatan kedua akan ada di Bitfos ya, yang belum akan segera, detailnya akan segera diinfokan. Ya, ini adalah koin sendiri yang dibuat oleh Metaverse. Token ya, lebih tepatnya token sih. Oke. Nah, komunitas Metaverse ini sendiri di seluruh dunia udah ada ya, dan ada sekitar 20 apa 30 negara ya yang paling aktif. Dan salah satunya kabar baiknya adalah Indonesia. Ya, dan ini adalah perkembangan komunitas Metaverse di seluruh dunia ya. Ada di Indonesia, Thailand, Ghana, Pakistan, dan lain-lain segala macam. India ya. Nah, apa pendapat Anda? Apakah ini adalah good project ataupun bad project ya? Project yang bagus atau tidak, balik lagi ke Anda. Anda mau membuka diri atau tidak, ya baik lagi. Mau tetap berkutat di barang fisik atau tidak juga.
Kembali lagi ke masing-masing. Hanya saran kami jika ada sesuatu yang diragukan ataupun mau ditanyakan, nanti segera tanyakan saja di sesi tanya jawab. Jangan sampai ragumu menjadi rugimu. Ya, karena bagi kami masa depan hanya bisa terjadi di dua kondisi ya. Satu, terlihat setelah booming dan kita hanya dapatkan remah-remahnya aja, atau bahkan nggak dapat sama sekali. Dan dua, kita berada dalam proses menuju booming tersebut untuk bisa termasuk yang berpotensi mendapatkan financial tipping point atau lompatan besar penghasilan dalam hidup kita atas era baru yang terjadi. Dan inilah kami, UV Academy. Saya kembalikan ke host malam hari ini, Kak Nadia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih untuk Pak Ivan untuk penjelasannya. Setelah mendengar penyampaian dari Pak Ivan, baik mungkin ada beberapa yang belum paham. Jadi kita langsung ke sesi pertanyaan untuk Bapak dan Ibu yang masih kurang paham. Dan mengerti bisa langsung bertanya langsung di kolom chat dan yang diutamakan bagi yang angkat tangan. Dan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Pak Ivan, bisa klik atau pencet emoticon reaksi di layar bagian bawah handphone Bapak dan Ibu, lalu klik yang bertulisan angkat tangan. Kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan, tidak perlu sungkan untuk pertanyaan yang belum dipahami. Nanti bisa langsung dijawab oleh Pak Ivan. Ya, chatnya udah dibuka ya Bapak Ibu sekalian nih. Silakan bisa chat atau angkat tangan untuk bisa tanya langsung ya. Dan kita hanya punya waktu sampai 21.30. Setelah itu langsung kita tutup ya. Oke, silakan ya buat yang mau bertanya, mangga jangan sungkan. Untuk angkat tangan, diklik layarnya lalu pilih reaksi ya. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa langsung bertanya ya. Mari masih kita tunggu pertanyaan-pertanyaan. Wah, ini nggak ada yang tanya, ini ngerti apa bingung nih? Tumben nih. Ya, mangga. Chatnya sudah dibuka, kalau mau tanya langsung juga bisa angkat tangan, silakan. 169 partisipan. Oke. Kalau yang belum bergabung, belum ada yang nanya, mungkin silakan buat member baru kalau mau tanya. Nah, ya nggak apa-apa. Pak Dr. Jisma sebenarnya udah bergabung sih ya, karena belum ada yang nanya boleh. Atau Pak M. Nurdin sudah bergabung apa belum tuh? Untuk Pak Dr. Jisman, bisa untuk memulai videonya. Nanti saya bantu buka mic-nya. Ya, nah kalau Anda belum bergabung, teman-teman Bapak Ibu sekalian, tinggal chat ya. Saya belum bergabung, saya mau bertanya. Setelah itu angkat tangan, pasti kita prioritaskan ya untuk bertanya. Dan sambil menunggu, nggak apa-apa Pak Dr. Jisman dibuka aja karena beliau sudah bergabung sih. Tapi karena tadi belum ada, ya nggak apa-apa. Untuk Pak Dr. Jisman bisa diklik, sudah saya bantu buka mikrofonnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Dokter. Maaf, ini Kang Ivan, ya saya ini sudah gabung tapi istilahnya masih awam dalam hal kemudian ada yang bertanya calon-calon mitra ketika kita coba, ketika kita sosialisasi di lapangan banyak calon mitra yang bertanya eh, dan saya juga masih bingung untuk menjawabnya karena saya harus banyak ngaji lagi tentang metaverse ini gitu. Nah, baru ya bergabung tanggal 1 kemarin, baru 20 hari lebih. Yang sudah closing berapa Pak Dokter? Ya baru baru ya baru berapa ratus dolar lah gitu. Oh, enggak, orangnya sudah jualan ke berapa orang? Kita baru ada yang kita baru dapat 7, terus ada yang sudah
sudah jual di bawah kita itu ada yang sudah 3, 4 dan sebagainya gitu. Wah, Pak Dokter udah Iya, jualan langsungnya 7 ya, padahal belum 1 bulan ya. artinya baru lah, baru. Mantap, Jadi mantap. Keren, saya keren, keren. harus banyak ngaji lagi tentang metaverse ini. Ya, Jadi ini tapi saya hanya ungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di lapangan. boleh, Itu boleh. Silakan Pak Dokter. apa sih sebenarnya coupling itu? Jadi di benak para calon mitra ini kan coupling ini Hmm, diberatkan sebagai itu coupling tanah gitu kan gitu yang hmm, sudah dijelaskan tadi. hmm, Nah, hmm, hmm. terus apa kemana kita harus menjual kan gitu. Terus untuk apa? Untuk fungsi-fungsi dari couplingan artinya sistem ini seperti apa begitu. Iya, Jadi oke. mereka mereka identikan atau bandingkan kalau barang walaupun itu sifatnya digital misalnya pulsa lampu atau pulsa handphone dan sebagainya. Nah, Hmm. ini eh, posisi apa metaverse yang coupling yang kita jual ini fungsinya apa gitu kan gitu. Oke, Nah, oke, oke, paham, paham, Pak ya, Dokter ya. ya Ah, ya, untuk kalau sementara demikian, untuk sementara oke, demikian. Terima kasih. kalau kalau jawaban simpelnya sebaiknya kalau itu ketemunya offline, ajak aja ke Zoom edukasi umum seperti ini. Itu Siap, untuk siap, jawaban simpelnya, ya. siap, siap. Karena kalau kitanya juga belum apa ya, Ya, kalau belum Pak paham. dokternya, ya kalau Pak dokternya aja masih belum paham nih Si, coupling digital kayak gimana gitu ya, itu ya, juga akan repot ya untuk repot. menjelasinnya ya. Nanti Nah, bisa undang ke sini aja. Tapi siap. satu hal yang jadi positif adalah Pak dokter aja yang belum paham udah jualan ke 7 orang, padahal targetnya cuma 6 orang dalam Harus satu coba, bulan ya. Ini harus udah lewat coba-coba ya. Kak Irfan. Ya betul betul sekali ya. Tidak semua orang itu harus detail dulu ya dan lain-lain segala macam. Semua prospek itu akan beda-beda. Ada orang yang pengen paham dulu, ada orang yang sambil belajar, ada orang yang sambil action dan lain-lain segala macam. Tinggal beda-beda. Cuman buat orang-orang yang mungkin tidak mau ataupun belum mau buka pikirannya, jangan dipaksakan ya. Nah, Siap, jadi siap, daripada berdebat, mendingan arahin ke sini aja. Biar biar siap. biar yang menjelaskan orang lain. Kadang-kadang kalau orang yang kita kenal ya, kalau kita terus adu argumen, jatuhnya jadi debat. Jadi mendingan yang masuk itu orang lain. Itu biasanya lebih Siap, siap. uh, lebih oke lah kayak gitu ya. Nah, tadi sebenarnya Kevin Gil sudah saya jelaskan ya sebenarnya ya. Ya. Jadi kan dalam dalam aset digital ini ada yang apa namanya ya, ada yang mungkin langsung dimanfaatkan dalam kebutuhan sehari-hari, ada juga yang tidak. Contoh deh, jangankan ini kan sebenarnya metaverse ini masuknya ke barang produktif ya. Padahal barang-barang konsumtif aja banyak orang mau beli loh. Contoh misalkan apa ya, voucher game. Fungsinya buat Oke. apa sebenarnya? Buat ngabisin duit, tapi masih ada pembelinya. Nah ini kan metaverse ini kan sebenarnya ini adalah aset produktif. Ketika kita beli, ini bisa menghasilkan uang, ya, bukan menghabiskan uang. Jadi kalau misalkan barang-barang yang konsumtif aja bisa laku, tentu saja barang yang produktif akan ada pasarnya juga. Tinggal ketemu sama pasarnya, ya. Artinya kalau orangnya belum mau buka diri, ya belum mau menerima era baru, dia berarti masih berkutat di era ekonomi lama, Pak Dokter. Dan kita tidak Siap, bisa siap. paksa, Betul, kita betul. tidak bisa paksakan itu. Ya tadi saya bilang bahwa kafling digital ini adalah era baru menjadi juragan tanah. Kalau dulu juragan tanah fisik itu peluangnya cuma buat orang menengah ke atas aja. Resikonya jauh lebih gede. Prosesnya untuk bisa siap jual lagi lebih lama. Kita kalau punya tanah ya setelah beli kita harus balik nama dulu dan lain-lain segala macam, itu mungkin butuh waktu 1 sampai 3 bulan baru tanahnya siap jual. Ketika udah terjual kita harus cari tanah lagi, panas-panasan, hujan-hujanan lagi. Lalu mau yang lebih simpel nggak nih? Kan orang yang juragan tanah tadi kan nggak butuh fungsi tanahnya buat dibangun rumah, nggak butuh juga tanahnya buat ditanamin cabai. Dia beli tanah itu sebagai alat bisnis untuk menghasilkan untung, untuk menghasilkan cuan. Nah, ini ada yang lebih simpel nih, namanya kafling digital. Kita beli sekali, bahkan bisa dengan modal ratusan ribu ataupun jutaan aja ya satu kali, kita bisa jual berkali-kali. Kemana? Kalau kafling fisik tadi ya, itu pasarnya cuman ke
orang yang ingin memiliki tanah di lokasi itu. Artinya terbatas. Ya. Tanah kita di Bekasi nggak mungkin kita tawarin sama orang Papua. Tanah kita misalkan di Aceh nggak mungkin kita tawarin sama orang Bali. Maka pasarnya sebenarnya terbatas kalau misalkan sebuah barang ataupun kafling fisik ya. Kafling metaverse ini bukan cuma bisa ditawarkan di Indonesia Pak Dokter, tapi di seluruh dunia. Gimana caranya? It's simple banget ya. Kita di Metaverse ini di UVI udah disediain namanya support system. Jadi bahan promosi udah kita siapin, bahan promosi harian. Kerjanya cuma copy paste. Salin tempel, salin tempel, salin tempel. Itu sesimpel itu sih Pak Dokter. Ya. Jadi tinggal ketemu jodoh aja Pak Dokter ya. Nggak usah pusingin sama orang yang belum mau buka diri. Tinggal kita anggap aja gini. Kalau saya cuma nge-share informasi bagus aja, kalau kamu mau syukur, kalau enggak juga dia yang rugi sebenarnya. Dalam hari kita gitu aja, ya. Karena kan ya mau sampai berkutat di dunia fisik terus ya. Kita di sini ya mau hujan mau panas kita masih bisa beraktivitas. Bahkan kita bisa aktivitas koloran Pak, bisa jualan miliaran. Nah ini yang menarik. Oke ya kurang lebih pagi itu Pak Dokter ya. Semoga menjawab ya. Siap. Terima kasih, Kang Ivan. Ya, oke, sama-sama. Ya, untuk selanjutnya sebisa mungkin yang belum bergabung ya. Tadi karena belum ada yang angkat tangan aja sih. Ya, karena dia silakan. Halo Pak Ivan. Kemudian dulu. Ya, halo. Boleh ajukan pertanyaan, Pak? Ya, sudah bergabung apa belum, Pak? Ketepatan saya baru bergabung, Pak. Tapi ini rekan-rekan di belakang ini, Pak, banyak yang belum bergabung, Pak. Oh, oke. Silakan. Silakan. Dari Medan, Pak. Boleh. Mau tanya satu-satu juga boleh. Ya, mangga. Siap. Gini, Pak Ivan. Kita kan rata-rata ini kan employee ini, Pak. Karyawan ini, Pak. Oke, karyawan. Dapat informasi dari rekan, bahwasanya bagaimana Metaverse ini. Cuman banyak rekan-rekan kita yang memang secara masih ragu lah Pak. Oke. Kita pakai bahasa-bahasa yang selalu Pak Evan sampaikan ini nggak sampai Pak. Ada nggak cara sederhananya Pak untuk bisa lebih mudah diterima dan kawan-kawan ini semuanya bisa betul-betul maksimal di Metaverse ini Pak dan tidak setengah-setengah gitu Pak. Karena kan kita selama ini kan mainnya PC konvensional gitu Pak. Oke. Digital ini apa ini? Seperti apa ini kan? Proyek dan bisnis seperti apa nih gitu Pak? Iya oke. Ini dibantu Pak Evan untuk terkait bagaimana cara sebenarnya kita benar-benar bisa jalankan proyek Metaverse ini Pak. Itu aja sih Pak. Oke. Ya pertama ketika teman-teman harus tahu bahwa bisnis itu adalah membeli masa depan. Beda nih pedagang sama pebisnis itu beda. Kalau pedagang, ya udah ini barang ya kita jual udah simpel. Dia cuma mikirin hari itu. Hari itu harus menghasilkan. Hari itu harus menghasilkan dan ketika saat kita tidak bisa bekerja, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa beraktivitas, maka kita tidak akan menghasilkan. Maka itu masih pola kita membarterkan waktu sama uang. Sama kayak teman-teman karyawan nih, masih membarterkan waktu sama uang. Amit-amit suatu saat nanti nggak ada yang tahu nih tiba-tiba di PHK di antara dari teman-teman ini. Siapa yang mau bantu? Nggak ada juga. Atau bahkan sudah terlalu tua nih, udah nggak kepake sama perusahaan. Nggak tahu juga tuh. Kita amit-amit aja ya. Karena kadang-kadang kita terlena sama, saat ini udah enak, udah cukup kok. Ya, nggak usah muluk-muluk lah hidup mah. Jalan aja lah dan lain-lain. Ya, tapi kadang-kadang hidup kita itu bukan cuma diri kita sendiri. Kadang-kadang pas kita lagi jalan, ternyata orang tua kita butuh biaya rumah sakit, adik kita butuh biaya sekolah, dan lain-lain segala macam. Sehingga sebisa mungkin teman-teman yang karyawan di sini mudah-mudahan mulai terbuka juga untuk kita menyiapkan masa depan. Bikin apa? Bikin passive income. Tapi yang benar nih, bukan yang duduk diam dapat duit tiba-tiba terus tiba-tiba hilang. Scam lagi dan lain-lain segala macam. Ya. Jadi simpelnya kalau saya sebut bisnis ini pada dasarnya adalah bisnis pemasaran. Gimana caranya setelah kita beli kafling digitalnya lalu bisa terjual. Sama kayak teman-teman jadi juragan tanah. Oh, saya mau beli tanah ini nih, 300 meter, saya bayar uangnya. Maka uang saya berubah jadi tanah. Ketika tanah itu pengen berubah jadi uang lagi, maka tanahnya harus kejual.
Ya, tapi tidak sesulit itu. Kenapa saya bilang tidak sesulit itu? Karena kalau tanah, kalau salah-salah harga pasar, salah-salah nggak bisa ngecek legalitas dan lain-lain, itu potensi gantungnya tinggi banget duitnya. Tapi kalau di sini Anda bisa beli coupling digitalnya sesuai kemampuan resiko. Ya, oh resiko saya ini ya uang 1 juta misalkan, uang 2 juta, uang 3 juta, dan lain-lain segala macam. Dan atau sesuai dengan kemampuan pasar Anda, misalkan karyawan, antar karyawan, dan lain-lain segala macam. Setelah beli, ya tugas kita itu cuma jual ke 2-6 orang, sisanya dibayar sama sistem. Masa sih nggak bisa sih jual ke 2-6 orang? Ya 1 jutaan berat Pak Ipan, ya udah 600 ribuan. 3 level, berat Mas Ipan, 2 level, nggak nyampe 300 ribu. Masih berat juga ya, 1 level, ya 115 ribuan. Masih berat juga, ya udah nggak usah kerja nih. Nggak usah bisnis ya. Karena bisnis itu yang real itu ada modalnya. Kalau bisnis di luar sana yang nggak pakai modal, saya bisa pastikan itu ujung-ujungnya money game, skema Ponzi juga. Ya, jadi kalau kita persimpel, bisnis ini adalah bisnis dengan target kerja jualan ke 2-6 orang, sisanya dibayar oleh sistem. Itu aja sebenarnya. Jadi gimana caranya bisa jual ke 2-6 orang, sisanya kita tinggal tunggu dibayar sama sistem. Ya. Nah, cara jualnya gimana? Nah, teman-teman sekalian nggak perlu khawatir nih, karena kami di UFI ini udah bikin namanya support system. Jadi ketika nanti bergabung, itu akan digabungkan salah satu grupnya, namanya bahan promosi harian. Jadi tiap hari teman-teman itu akan dapat bahan promosi dari tim kami. Tinggal teruskan itu ke sana. Jadi kalau kita persimpel lagi, kerjanya ngapain? Copy paste. Kita simpelin lagi, kerjanya apa? Nyontek, ya. Bahan yang udah ada tinggal diterusin doang, bikin orang kepo. Ketika orang kepo, orang bertanya, baru kita jelaskan. Ketika kita belum bisa jelaskan, undang ke Zoom Karya ini setiap Jumat malam. Sesimpel itu sebenarnya. Dan kalau masnya, ya Pak siapa tadi? Pak Dirga. Pak Dirga kalau mau misalkan mau komitmen lagi di employ-nya Pak Dirga nih, di karyawannya di perusahaan Bapak, tinggal kumpulin berapa orang nih, 5-10 orang yang komitmen, ya. Mau nggak kita jalanin ini bareng-bareng? Bikin aja akun konsorsium nih, akun konsorsium perusahaan A misalkan. Di bawahnya misalkan ada 10-20 karyawan. Jadi kalau dari 20 karyawan ini masa nggak ada yang jalan sih satu orang misalkan. Dan ketika ada satu orang yang jalan, maka akun bareng-bareng itu jadi hasil. Dan itu bisa dibagi hasil bagi yang belum hasil kerja dan lain-lain. Nah, itu bisa dilakukan strategi namanya. Ya. Nah, nanti detailnya itu kalau udah bergabung nanti bisa gabung di Zoom khusus member. Kami punya strategi namanya Project X Closing Massal. Sehingga memungkinkan teman-teman yang memiliki kapasitas massa lebih. Contoh ya kayak Pak Dirga mungkin di karyawannya, di perusahaannya ya. Kami punya strategi itu. Jadi contoh ya, kelemahan di sini itu cuma satu, cuman orang yang takut nggak bisa jualan, itu doang. Jadi kalau kita punya strategi, hal itu bisa terselesaikan sebenarnya. Ya, contoh misalkan Pak Dirga nih, nanti kalau teman-teman di belakang Pak Dirga oke, Pak Dirga buat akun bareng-bareng di bawah akun Pak Dirga. Setelah itu daftarkan teman-temannya semua, di sini ada 10 orang. Lalu nanti ada lagi karyawan lainnya, misalkan 10 orang, total misalkan 20 orang, atau 30 orang, atau 100 orang ya. Di bawah akun bareng-barengnya itu, anggap aja misalkan perusahaan A, ya. Nah, dari situ nanti bisa saling terdampak. Dari 20 sampai 100 orang, nggak mungkin nggak ada yang ngerti sama sekali, nggak mungkin nggak kerja sama sekali. Paling ada 1 atau 2 yang closing. Dan ketika ada 1 atau 2 orang yang closing, berarti itu ada kepastian hasil di akun bareng-barengnya. Dan itu bisa dibagi hasilkan bagi yang bisa closing maupun yang tidak bisa closing. Ya, jadi orang yang nggak bisa closing juga punya kepastian hasil nih di akun bareng-barengnya. Nah, itu detailnya nanti tanyakan ke pengundangnya gimana untuk strategi closing massal Project X untuk strategi di Metapos ini. Ya, itu tuh Pak Dirga mungkin gambarannya. Dan bisa dibilang di sini selain kita dapat potensi cuan ataupun potensi uang ya, kita juga bisa belajar banyak hal terkait dunia digital ataupun dunia cryptocurrency. Ya, nah tentang peluang digital. Apalagi nanti kalau Metaverse sudah launching loh, kita nanti akan ada namanya play to earn. Jadi kita main game dapat kripto. Dan itu belum launching. Masih banyak Pak. Jadi ada yang active income ataupun passive income juga. Seperti itu ya kurang lebihnya. Mangga kalau ada yang mau ditanya lagi Pak Dirga. Karena dia dibukain mic-nya lagi. Ya sudah.
Kalau ada yang mau ditanya lagi silakan. Ya, contoh ya teman-teman Bapak Ibu sekalian ya, belum lama ini kan Postcoin udah bisa dijual. Jadi buat mitra-mitra kami yang dulu ya, yang belum bisa jualan pun asal mengikuti ekosistem ekosistem lainnya yang ekosistem passive income khususnya ya, mereka udah bisa dapat banyak ya. Ya, ada yang modal 1.600.000 jadi 6 juta, 7 juta, jadi 10 juta ya. Di passive income-nya loh, di Postcoin-nya. Postcoin ini kayak anggap aja kayak Bitcoin lah. Bitcoin yang belum masuk market. Ya, jadi kripto yang belum masuk market. Sehingga harganya waktu itu masih sangat murah. Ya, waktu awal itu di mungkin 6-7 bulan yang lalu ya, itu $0,25. Sekarang harganya udah $2,7. Jadi udah 11 kali lipat naiknya. Ya, itu. Pak Ipan, satu pertanyaan lagi boleh Pak? Boleh, boleh. Gimana? Gini Pak, kan kemarin kita udah gabung bulan kemarin ini Pak. Kita coba eh, mainkan di level 1 di beberapa orang. Level 1, level kecil lah Pak. Level 1 dan level 2. Ini kayak mati gitu Pak. Dan ini kita sama kawan-kawan yang di belakang ini komit mau mainnya di level 3 nih Pak. Kira-kira udah bener nggak ini Pak? Kalau kemarin saya coba diskusi di level 4, karena ini kita employ kan Pak, agak Betul. agak berat kayak Pak. Tapi Ya, apakah di ya. level 3 ini bisa nggak pola ini Pak? Yes. Kami mainkan itu, Pak. Menurut saya kalau di menurut saya memang kalau di level employee itu yang paling optimal itu memang 3 level ya. Nggak kemahalan, nggak kemurahan. Karena kalau level 1, level 2 itu lebih banyak yang nggak jadi dibanding jadi. Kenapa? Karena modalnya terlalu kecil. Sehingga orangnya mikirnya, oh hasil nggak masalah, hasil alhamdulillah, nggak juga nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang potensi seriusnya lebih kecil. Semakin tinggi modal, semakin tinggi potensi seriusnya. Jadi kalau next teman-teman ketemu orang yang langsung mau gabung 6 level, 7 level, nah itu potensi jadi jenderalnya lebih tinggi dibanding orang yang mau 1 level ataupun 2 level. Biasanya lebih ke coba-coba dulu. Ada nggak yang join 1 level sukses? Ada juga. Tapi persentasenya jauh lebih kecil dibandingkan yang langsung modal lebih gede. Jadi memang kalau mau dikomitmenkan semakin besar, semakin bagus potensi komitmennya. Gitu. Ya misalkan mau 3 level ya 3 level semua. Dan kalau mau ini teman-teman di sini semua mau komit, transaksiin di depan semuanya. Jadi langsung paham nih. Bener nggak saya hasil segitu sesuai dengan marketing plan nggak? Terbukti nggak saya nggak perlu WD buat dapetin hasil? Jadi langsung tuh real time tuh. Saya kalau jualan segini dapat uang berapa nih? Yuk transaksiin yuk gitu ya. Ini proses terus proses yang orang kedua, orang ketiga, orang keempat dan lain-lain. Terus liatin Mas Dirga dapat berapa. Di depan semuanya tuh real time tuh. Gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih itu kelebihan offline ya. Jadi lebih meyakinkan lagi. Seperti itu Mas Dirga. Sama membantu ya. Thank you Mas Ipang. Thank you. Ya, sama-sama ya Pak Dirga dari Medan ya. Semangat ya employee ya. Kita mulai bangun buat passive income-nya juga. Ya, oke, next. Oke, next untuk Pak Erlan Apong bisa diklik, saya sudah bantu buka mikrofonnya. Ketutup lagi, dibuka lagi kanan dia. Dipencet sekali. Assalamualaikum, Pak. Oke. Waalaikumsalam. Ya Pak, saya ini belum bergabung Pak ya. Dari mana Bapak, Pak Erlan? Dari Palembang ini Pak. Dari Palembang. Oke, silakan Pak, pertanyaan Pak. Yang ingin saya tanyakan Pak, saya kan udah 1 bulan lebih ini ngikuti bergabung di grup ya. Di grup, oke. Nah, tapi selama ini kan saya sudah beberapa kali ikut investasi lah ya Pak ya, kayak itu Pak. Tapi semuanya itu scam Pak. Ujung-ujungnya scam. Sip. Nah, jadi saya ikut gabung 1 bulan lebih ini, terus saya amati. Kayaknya ini Metaverse ini lain Pak, memang dengan yang lain. Iya, sip. Oke. Nah, saya ingin tanyakan Pak, kita kan bisnisnya di coupling ya. Nah, kemarin saya dengan Pak Nana itu saya sebenarnya sudah komit ingin gabung terus ambil ke level 4. Oke. Setelah saya pikir-pikir Pak ya,
uang yang kita belikan ke coupling ya, itu larinya kemana, Pak? Oke. Hingga Metaverse ini dengan mendapatkan 6 orang, taruh apa gitu ya, 6 orang, kita terus mendapatkan hasil yang berkali-kali. Nah, terus sistem bisa membayar kita itu uangnya dari mana, Pak? Sedangkan modal kita kan baru sekali, cuma sekali, Pak. Oke, saya jelasin ya, Pak. Ya. Sip, Pak. Pertama-tama, kalau Bapak memang sebelumnya ikut investasi-investasi yang berujung scam, berarti itu investasi bodong ya. Iya, dan satu pembeda utama di Metaverse ini simpel banget ya, bahwa apa yang Bapak jalani kemarin itu semuanya bisnis yang pakai WD ya, yang uangnya masih dikendalikan sama manusia, masih dipegang sama orang ya. Bapak harus ada WD gitu ya, sehingga bisa dibayar bisa enggak. Nah, terkait tadi pertanyaan Bapak ya, saya kan beli cuma 1 kali ya, lalu kenapa bisa nggak habis-habis gitu ya. Lalu uangnya kemana ya? Jadi gini Pak, pada dasarnya ketika penjual sama pembeli itu bertransaksi Pak, penjual ini punya barang, berarti barang ini anggap kafling digital. Pembelinya Pak Erlan nih, ya nggak? Nah, Pak Erlan ini berarti yang punya uang. Nah, normalnya penjual sama pembeli Pak, ketika pembeli mengeluarkan uang, maka uangnya diterima sama siapa Pak? Sama penjual ya? Iya. Nah, gitu ya. Nah, itu kalau konsep dagang. Jadi dari 6 kafling ini, ya dari 6 kafling ini, tidak 6-6-nya itu masuk ke penjual Pak, masuk ke saya. Misalkan anggap aja Pak Erlan pembeli, saya penjual ya. Jadi 6 kafling ini, ketika saya transaksi ke 6 orang, tidak semua 6 itu masuk ke saya. Karena kalau semuanya masuk ke saya, itu namanya saya dagang. Maka saya ketika saya nggak jualan lagi, saya nggak mungkin dapat hasil selamanya. Nah, jadi dari 6 itu Pak, 3 diantaranya, 2-nya itu masuk ke sistem, ya, masuk ke sistem untuk diberikan ke orang lain selain si penjual. Contoh ya, Pak Erlan jualan, yang ngejual saya nih, Pak Erlan beli ke saya, tapi yang dapatnya ini nanti misalkan Kak Nadia, itu bisa Pak. Jadi orang lain selain saya. Tapi itu member juga, jadi tidak ada uang yang diendapkan ke si platformnya. Jadi langsung ke member di Metaverse ini, sesuai dengan pola marketing plan itu. Lalu misalkan saya jualan lagi ke Pak Anton misalkan, orang kedua. Nah itu masih bukan jatah saya tuh. Itu akan diterima sama si B misalkan. Nah ketika saya jualan ke orang ketiga, maka uang orang ketiga itu langsung masuk 100% ke saya. Karena itu haknya saya. Ya, orang keempat juga ke saya, orang kelima ke saya, dan orang keenamnya Pak, ini yang bikin kenapa couplingnya nggak habis-habis. Karena kalau saya penjualan orang ke-6, ketika coupling saya habis, itu dipakai sistem untuk membeli 6 coupling baru lagi otomatis, Pak. Jadi sebenarnya kalau kita bedah, itu bukan nggak habis-habis, tapi ketika kita beli, kita cuma dapat jatah maksimal 6. Tapi di closingan terakhir, itu dipakai sama sistem itu buat beli 6 coupling lagi, Pak. Makanya nggak habis-habis. Tapi kita nggak perlu repot-repot order lagi ke orang lain dan lain-lain, itu udah otomatis Pak. Kita punya 6 coupling baru lagi. Makanya nggak habis-habis. Paham sampai sini Pak Erlan? Oh iya paham Pak. Tapi gini Pak, ada sedikit. Oke. Andai kata saya dapat 6 member Pak ya. Terus 6 member ini nantinya pasif Pak. Oke. Terus apakah saya masih bisa menghasilkan cuan? Oke. Kalau Pak Erlannya, udah pasti Pak Erlan udah balik modal plus untung ya. Kalau misalkan udah jualan ke 6 orang. Pak Erlannya nih, ya, udah pasti saat itu Pak Erlan udah bukan balik modal lagi, tapi udah untung. Nah, problemnya di merekanya nih. Makanya kita dari awal jelasin bahwa ini bukan investasi duduk diam dapat duit. Ini bisnis pemasaran. Passive income-nya terjadi kalau kamu udah jualan ke 2-6 orang. Baru nanti tinggal nunggu sistem bayar lah, simpelnya gitu ya. Sebenarnya nunggu mereka kapan 2-6 orang ini bisa jualan gitu. Dari sebagian omsetnya itu masuk ke kita. Dan itu udah otomatis, Pak. Jadi dari awal Pak Erlan jangan jualin ke orang yang memang nggak mau jualan gitu. Tapi setidaknya mau coba jualan.
Karena di kita di komunitas juga banyak kok Pak orang yang tadinya nggak niat mau jualan, dia cuma iseng-iseng pasang status dan lain-lain, tapi ada orang yang nanya dan ujung-ujungnya closing. Atau mau lebih simpel lagi, nggak lumayan banyak juga yang ngambil simpel, misalkan oh nanti penjelasannya masuk aja di hari Jumat nih, kayak gini nih Pak Erlan nih. Jadi kita bantu penjelasan. Nah, nanti kalau Iya. closing kan Pak Erlan kita arahkan ke pengundangnya. Di sini Pak Erlan bisa lihat ya di Zoom kami walaupun di semua orang, tapi kami komitmen nggak ada yang share nomor HP, ya nggak ada yang nge-share ke saya aja. Dan settingan Zoom kami pun tidak bisa teman-teman itu saling japri. Nah, buat apa? Buat menghargai pengundangnya Pak Erlan. Jadi setelah Zoom ini selesai, Pak Erlan tinggal hubungi pengundang Bapak untuk cara bergabung dan lain-lain segala macam. Ya, jadi orang yang dari awal pasif juga belum tentu pasif selamanya. Kadang-kadang yang pasif itu mau dapat hasil dulu baru jalan. Dan menariknya di Metaverse ini Pak, memungkinkan ada potensi walaupun belum jualan itu bisa dapat hasil Pak. Dari siapa? Dari penjualan upline sama tim upline lainnya. Seperti itu. Ada lagi Pak Erlan? Cukup Pak. Ya, terima kasih Pak ya atas penjelasannya. Oke, sama-sama Pak Erlan ya. Ditunggu di komunitas kami. Kalau Bapak gabung hari ini atau besok, nanti hari Minggu malam sudah bisa bergabung di Zoom khusus member. Dan nanti kita akan bahas cukup menarik ya di hari Minggu malam ini ya, berkaitan dengan potensi ekosistem barunya. Oke, ya lanjut Kak Nadia. Next pertanyaan di kolom komentar dari Pak Mulyadi. Pertanyaannya, bagaimana caranya Pak biar calon mitra kita yang ingin beli koin sendiri? Oh, itu tinggal minta aja ke pengundang Anda untuk tutorial ya, baik itu di pintu ataupun di toko kripto. Artinya tutorial bikin akun di bursa kripto agar bisa jual beli sendiri. Tapi kami tidak perlu merekomendasikan ya kalau orang itu belum bergabung langsung di-share itu. Kenapa? Karena cukup ribet. Buat yang awam itu mungkin bisa cukup pusing ya. Ya, dari buat akun, verifikasi wajah, ya, KTP dan lain-lain ya. Dan itu tidak wajib. Anda bisa terus minta titip beli ataupun titip jual ke upline terdekat kok. Kalau yang nggak mau ribet ya tinggal transfer uang, nanti kriptonya dikirim oleh upline terdekatnya. Tapi kalau memang mereka mau sendiri ya silahkan aja. Cuma jangan sampai teman-teman buang waktu bener-bener udah misalkan orangnya mitranya ini cuma gabung 1 level atau 2 level ya, terus pengen dipandu step by step ya. Itu ngabisin waktu banyak banget ya kalau untuk bursa kripto. Kalau buat proses registrasi sama buat wallet sih masih simple, tapi kalau untuk buat bursa kripto itu bisa makan waktu banget. Jadi saran saya tinggal share aja tutorial-tutorial di YouTube dan lain-lain ya. Dari mulai bikin akun, verifikasi sampai deposit dan membeli koinnya sampai dikirim ke rekening kriptonya ya. Kayak gitu sih. Jadi minta aja tutorialnya. Udah ada kok ya. Ada yang toko kripto, ada juga di pintu. Ya. Bahkan di kita ada juga top leader yang sampai sekarang masih nggak mau ribet. Jual beli di bursa kripto, langsung aja titip beli ataupun titip jual. Ya oke, silakan Kak Nadia. Yang lain semua menjawab ya. Oke, dari pertanyaan di kolom komentar dari username Samsung. Pertanyaannya, bagaimana nih Pak caranya dan apa saja syaratnya untuk bisa bergabung? Oh, itu bisa tanya simpelnya ya, bisa tanya ke pengundang masing-masing setelah Zoom ini selesai. Dan kalau persyaratannya sih nggak ada ya. Kita bukan bisnis yang wajib KYC gitu ya. Karena kita bukan bisnis yang jual KTP. Ini bisnis ini tuh di DeFi teman-teman ya, di layanan keuangan terdesentralisasi. Jadi nggak perlu KTP, makanya anak SD pun bisa ikut ya, SD, SMP juga bisa ikut yang belum punya KTP. Karena kan kripto ini kan bisa dirupiahkan juga ke OVO, ShopeePay dan lain-lain segala macam juga bisa. Seperti itu. Jadi syaratnya ya cuman punya modal aja ya, modal buat beli kaflingnya. Karena di sini ini kita bukan jadi marketing kafling digital, bukan. Tapi jadi pemilik kafling digital. Kita beli dulu baru kita jual. Seperti itu. Oke, semoga menjawab ya. Lanjut. Saya ada nggak? Saya sampai 20.30 ya teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Untuk Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya, masih ada waktu ya. Masih kita tunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya.
Ya, buat teman-teman yang mengundang prospek atau kliennya di up ya, di follow up untuk bertanya. Tanya aja ke narasumbernya, tanya aja apa aja gitu ya. Sampai narasumbernya nggak bisa jawab ya, nggak masalah teman-teman ya. Kita di sini mau sharing kok. Kami serius di proyek ini ya. Bahkan saya tuh September 2023 tinggalkan perusahaan konvensional saya buat fokus di sini teman-teman. Karena ini saya lihat ini potensinya gede banget nih kalau makin banyak orang paham ya. Gitu ya. Justru kalau 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 mungkin sebagian orang ngerasa oh ini Bapak belum banyak yang paham Pak. Ini masih banyak yang bingung Pak. Kalau saya sebagai pebisnis saya ngelihatnya itu peluang. Kalau banyak yang paham, banyak yang ngerti dan lain-lain, itu berarti sudah masuk di red ocean, di bisnis red ocean. Artinya udah banyak pesaingnya, gampang ditiru ya. Sehingga ketika teman-teman jalanin nanti ada yang niru, terus lebih gede komisinya pindah lagi dan lain-lain segala macam. Gitu ya. Yuk, silakan yuk. Ini selain ini adalah era baru, inovasi baru, konsep baru teman-teman dan hampir sulit disaingi ya karena selain ini ada di bisnis teknologi, di industri teknologi, komisinya sampai 100% ya. Saya rasa hampir nggak ada orang deh owner yang apa mau ngasih komisi sampai 100%. Ya, biasanya kan kalau bisnis itu ya ownernya ini pengen dari semua transaksi dia dapat. Tapi di Metaverse ini enggak. Enggak semua transaksi ini Mister Lalu dapat teman-teman karena komisi sampai 100%. Gitu ya. Mister Lado aja sampai jadi peserta untuk mendapatkan hasil. Artinya cuma dari repeat order yang sampai ke beliau aja. Gitu. Oke, next pertanyaan dari Pak Marnix. Pertanyaannya adalah, kafling yang kita jual itu sudah ada yang beli? Itu sudah ada, itu sudah ada atau kafling itu kita yang cari? Oh, tinggal beli aja teman-teman. Ya, jadi kalau Anda sudah punya modalnya, tinggal proses pembuatan rekening kripto pribadinya, lalu pengisian saldo, lalu registrasi dan pembelian kafling digitalnya. Dan itu semua dipandu oleh pengundang Anda masing-masing. Saat Anda memiliki kafling digitalnya, tinggal dipasarkan ke siapa aja. Cara memasarkannya kayak gimana? Tinggal update status, tinggal copy paste, salin-salin aja. Ya, kopas-kopas aja kok. Bikin orang kepo sebenarnya simpelnya gitu. Ya, dipastikan yang tidak join Metaverse akan menyesal seumur hidup. Wah, itu dari Pak Reski Lubis. Ini Pak Reski Lubis ini mantan tukang bawang merah ya, penjual bawang merah di pasar TU ya kalau nggak salah ya, saya lupa. Beliau aja ya bisa loh, dan sekarang fokus di Metaverse. Pasar induk Ramat Jati Bang, ya siap. Kemarin baru nyairin 1.000 Poscoin ya, 1.000 Poscoin berarti hampir $3.000 ya. Berarti hampir kurang lebih 40 jutaan itu ya. Dahsyat. Sangat bisa Kak. Yes, ya. Walletnya bisa pakai Trust Wallet atau token pocket aja. Sebaiknya token pocket teman-teman ya. Kalau Trust Wallet itu kelemahannya tidak bisa membaca in-out dari smart contract. Jadi hanya membaca in-out dari wallet to wallet saja. Sedangkan penghasilan kita itu dari smart contract Metaverse. Sayang kan kalau historinya nggak lengkap ya. Nah, tapi bukan token pocket aja. Yang lengkap itu bisa token pocket, bisa SEPOL, atau MetaMask. Nah, itu mereka bisa membaca penghasilan dari ataupun pemasukan dari smart contract. Jadi kalau di Trust Wallet itu di historinya nanti nggak ada, tapi saldonya nambah. Cuman di historinya ini saya dapat hasil dari Metaverse itu berapanya itu nggak ada. Itu aja sih kelemahannya. Makanya kami sih lebih prefer token pocket ya, karena paling ringan. Coinbase juga bisa. Semua wallet yang ada fitur di apps-nya, intinya sih bisa sih. Gitu. Baik nanti ke depannya ada wallet baru namanya apa gitu ya, dan itu ada fitur di app-nya berarti bisa. Dan teman-teman bikinnya di token pocket pun ya nggak ada masalah ya. Di apps ini, wallet ini itu desentral, artinya datanya tuh nggak tersentral di token pocket, nggak. Teman-teman bikin di token pocket lalu saat itu diimpor ke Sepol, ke Cleaver, ke Coinbase itu sama. Mereka semua adalah aplikasi penampil wallet, bukannya kayak perbankan nih. Misalkan Bank A, kita bikin di Bank A nih, ya, maka nggak bisa tuh diimpor ke Bank B saldonya, ya.
Kalaupun bisa ya kena antar bank gitu ya. Tapi berarti uangnya pindah. Tapi kalau di wallet ini ya, Anda bikinnya di token pocket. Setelah itu Anda impor di Cleaver, di Coinbase tadi ya, di MetaMask. Itu semuanya aktif semua dengan saldo yang sama, dengan histori yang sama. Jadi bukan pindah wallet, bukan. Makanya kalau Anda buat wallet di token pocket, itu bukan bikin di token pocketnya, bukan. Tapi di blockchain. Gitu. Ya, karena kadang-kadang kan yang masih awam ini suka lihat suka lihat rating ya, suka lihat komentar di Play Store yang kadang-kadang kebanyakan yang komentarnya orang nggak paham doang, nyalahin token pocket lah, ada yang nyalahin Trust Wallet lah. Padahal itu semua tuh sama fungsinya. Anda bikin di Trust Wallet juga diimpor token pocket bisa, bikin token pocket diimpor di Trust Wallet bisa, asetnya sama, historinya sama, apa yang Anda lakukan semua sama gitu ya. Pak Ivan ngomongnya, terima kasih. Oke, enggak, silakan yang lain. Next, ada pertanyaan dari Bu Christine Ampriani. Halo Pak Ivan, apakah betul Metaverse ini bisa dijalankan di mana saja? Apakah bisa mengajak orang yang bukan warga negara Indonesia? Yes, of course. Benar banget ya. Tim kami ada juga yang closing Nigeria, terus ada juga yang Malaysia banyak ya. Semua seluruh dunia bisa. Karena kita paymentnya ini, pembayarannya pakai kripto. Seluruh dunia kan bisa pakai kripto. Gitu. Jadi nggak pakai mata uang rupiah kok. Jadi mata uang masing-masing di negaranya diubah jadi kripto, Dice atau Matic, lalu itu yang dibelikan kafling digitalnya. Jadi bisa seluruh dunia. Nah, kalau Anda memiliki rekan di luar Indonesia, itu jauh lebih enak tuh. Bisa jadi satu negara itu tuh tim Anda semua tuh. Saya punya teman di Afrika, Pak. Wah, satu Afrika bisa jadi tim Anda tuh. Kayak gitu ya. Karena saya sendiri aja nggak nyangka ya, saya bangun UV Metaverse ini itu bisa dibilang dari 2 orang paling aktif yang saya closingkan langsung ya. Sampai mencapai 4.000 sampai 5.000 member. Sampai saat ini ya. Sesimpel itu teman-teman ya. Yuk, mangga. Karena dia ada lagi nggak? 3 menit lagi ya. Mungkin hari ini masuk $800 ya, 12 jutaan. Nah, tuh tukang bawang ya. Gajian 12 juta. Dahsyat. Pencairan walletnya bisa via aplikasi Pintu atau Indodex ya? Bisa, semua yang ada Matic ataupun DAI itu bisa. Baik itu Pintu, toko kripto, Indodax ataupun yang di luar juga bisa ya, Binance dan lain-lain. Yang penting ada koin ataupun token namanya DAI sama Matic. DAI itu adalah salah satu stabil coin kayak USDT. Jadi harganya senilai dolar. Jadi enak kita beli kafling digital ini harganya nggak akan naik ekstrim banget. Karena kita nggak pakai fluktuatif koin ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Nani dari Lampung. Pak Ivan, misal kita punya 4 level, kita jual ke orang di join di level 5, di level 5. Sedangkan kita punya 4 level, sisanya itu kemana ya Pak Ivan? Mohon penjelasan. Oke, sederhananya gini. Kalau Anda ambil 4 level, kayak punya 4 pintu kontrakan ya, lalu datang orang, Pak, saya butuh 5 pintu kontrakan. Maka kalau kamu mau ditransaksikan, di dunia konvensional lebih ribet ya. Saya harus cari orang yang punya pintu kontrakan satu lagi tuh. Nah, kalau ada baru ditransaksikan, maka uang yang masuk ke saya, yang akan masuk ke saya itu hanya yang sesuai saya miliki. Ya, yaitu kontrakan 1, 2, 3, dan 4. Kontrakan 5-nya ya ke yang punya kontrakan kayak gitu ya. Sama di sini juga, tapi simpelnya kita nggak perlu ribet-ribet cari orang yang punya level 5, level 6 gitu ya buat transaksiin aja. Tapi yang masuk ke kita itu 1, 2, 3, 4, yang 5-nya berarti masuk ke upline di atas kita ya, yang sudah memiliki kafling level 5. Upline di atas kita belum punya nih, masih level 4 juga, di atasnya lagi masih level 4. Itu sistem otomatis nyari otomatis. Ya, gitu. Dan di sini jatuhnya bukan loss profit selamanya, tapi miss profit sementara. Jadi kalau saat itu terlewat, suatu saat kafling level 5-nya itu habis dan Anda sudah memiliki kafling level 5, maka dia akan otomatis balik lagi. Gitu ya. Jadi nggak loss profit selamanya kayak di network lain ya. Kadang-kadang ada yang loss profit itu selamanya. Nah, ini nggak kalau di taktil ini, cuman sementara. Ya.
Kurang lebih sama seperti di sistem Forces, ETH ataupun Tron. Ya, kurang lebih sama, benar. Ya, karena memang kriteria sama, Mr. Aldo juga gitu ya. Dan Forces sampai saat ini tuh masih ada ya, Ethereum, Tron dan BUSD. Saya ikut dari proyek kedua ya, dari Forces Tron. Cuma bedanya kalau di Forces itu tidak ada ekosistemnya. Nggak ada ekosistem lainnya, cuma jual beli metric system aja. Nah, kalau di Metaverse ini ada ekosistemnya, Lado juga udah bikin koin sendiri, nanti akan buat Metaverse ya dan lain-lain segala macam. Dan bahkan yang menarik itu kalau dari segi matrix sistemnya aja nih ya, perbedaan dengan Forces nih. Di Forces itu nggak ada sistem auto upgrade. Jadi kadang-kadang kalau kita udah beli level tinggi, tim kita nggak ada yang mau naik level gitu ya. Nah, kalau di Metaverse ini ada sistem namanya auto upgrade, teman-teman. Jadi kalaupun kita beli 12 level sekaligus, lalu kita jualnya ke orang cuma beli satu level, dan mereka akan otomatis naik level otomatis ya ketika timnya berjalan. Jadi ada namanya sistem auto upgrade yang kalau dia nggak auto upgrade itu dia penghasilannya akan dipotong 25%. Makanya di sini ya daripada dipotong 25% ya dia aktifin terus auto upgrade. Sehingga kadang-kadang ya ada di tim kita ya teman-teman ya yang jalani Metaverse ini, lalu ketika sudah level 7 apa level 8 gitu ya, dia ada kesibukan nggak bisa jalanin lagi ya dan ditinggalkan, dan pas balik lagi itu udah tiba-tiba level 10. Dahsyat ya. Jadi timnya udah berkembang ya, udah jadi passive income ya. Makanya saya bilang di sini tuh ya simpelnya jual ke 2 sampai 6 orang, sisanya dibayar sama sistem. Begitu. Oke, semoga menjawab ya. Ini mungkin untuk pertanyaan terakhir dari Pak Martin. Bagaimana cara kita dapat bonusnya dari penjualan? Bagaimana ya? Oh, kalau cara dapatnya tenang, di sini nggak perlu WD-WD-an kok. Nggak perlu ngajuin komisi, langsung otomatis masuk ke rekening Anda. Ya, jadi caranya jualan aja. Kalau udah ada pembelinya, berarti tinggal ketika di posisi hak Anda itu otomatis masuk. Kita nggak ngajuin komisi ke Metaverse, itu nggak ada. Ya, otomatis masuk kok. Apakah ada syarat minimalnya dan lain-lain? Nggak ada teman-teman ya, nggak ada ya, nggak ada syarat minimal WD, nggak ada, nggak perlu ya, karena itu udah di rekening sendiri, mau dirupiahin berapa juga terserah. Nggak ada juga imbang kanan kiri dan nggak ada kewajiban juga Anda harus belanja juga nggak ada ya. Nah, yes sudah terkoneksi ya. Nanti memang caranya nanti kita rekening wallet kita dikoneksikan dengan smart contract, dari situ kita bisa bertransaksi baik itu pembelian maupun penjualan seperti itu. Ya. Next ada pertanyaan dari Pak Kolil. Pak Ivan, profit dari Metaverse sudah berapa lama? Sudah berapa dan sudah jalan berapa bulan? Gimana? Oh, Metaverse-nya dari Juni 2022. Modal saya itu 5 juta, teman-teman ya. Di Juni 2022 ambil 6 level. Terakhir saya belum sempat gitu sih kalau sampai sekarang ya. Sekitar waktu saya kita buat acara di Bandung tuh kalau nggak salah Desember ya. Desember itu totalnya sekitar 1,2 miliar. Kalau sampai sekarang saya belum hitung. Gitu ya. Mungkin 1,5 M mungkin. Ya, modal 5 juta dan sekarang udah 12 level. Full. Oke, next. Ya, mungkin cukup karena dia udah jam 9:30 ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:34, sudah kita tutup Zoom pada malam hari ini, maka kepada Pak Ivan tolong berikan kata-kata penutupnya untuk memotivasi kita semua bagi yang belum bergabung ataupun yang sudah bergabung. Saya Nadia sebagai host malam hari ini, pamit undur diri, we are Weavers. Oke, thank you Kak Nadia. Baik Bapak Ibu sekalian, buat di penutup malam hari ini, saya hanya ingin mengingatkan ulang saja bahwa memang sebagus apapun peluang yang Anda miliki, tidak semua orang itu akan ikut Anda, akan setuju, akan sepakat ya. Pro kontra itu akan selalu ada dalam bisnis apapun juga. Ya, dan kita pengen membuat kaya semua orang di dunia ini, ya nggak mungkin juga. Ya, memang tinggal balik ke masing-masing mau berubah apa enggak, atau masih mau berkutat di tempat yang biasa mereka lakukan.
Ya, cuman satu hal, ketika Anda ingin sebuah perubahan, ingin mendapatkan financial tipping point, mendapatkan penghasilan yang lebih dan lain-lain segala macam, jangan lakukan hal yang sama seperti yang Anda lakukan sebelum-sebelumnya, tapi Anda ingin menghasilkan hasil lebih dari yang Anda lakukan saat ini. Ya. Nah, ini kan kalau orang bilang itu orang kaya, orang gila ya. Pengen punya hal lebih tapi lakuinnya hal yang sama. Ya, sekarang era sudah berubah, ya. Makanya ada namanya ekonomi lama dan ekonomi baru. Tinggal Anda mau menuju ekonomi baru atau masih berkutat dengan ekonomi lama. Kami sudah berada di ekonomi baru sehingga kami memiliki waktu lebih banyak dibandingkan mungkin orang banyak untuk keluarga, tapi mendapatkan penghasilan yang rata-rata lebih tinggi daripada orang banyak. Nah, balik Anda masih mau berkutat dengan cara lama atau masuk ke cara baru. Kami di ekonomi baru dan selamat datang di UV Metaverse Indonesia. Salam cuan, salam sukses buat kita semua. We are with you. Post.